Halo semuanya, selamat datang di tutorial Zal Design. Di video kali ini, kita akan belajar tentang fitur Power Clip yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Power Clip adalah fitur untuk memasukkan objek gambar atau foto ke dalam sebuah shape atau bentuk pada aplikasi CorelDRAW. Bagaimana caranya? Kita akan praktekkan sama-sama setelah yang satu ini. Dengan Power Clip, kita bisa menyisipkan foto ke berbagai macam bentuk yang ada di aplikasi CorelDRAW, mulai dari lingkaran, bintang, hati, persegi, dan bentuk yang sifatnya bebas yang kita buat dengan menggunakan pen tool. Nah, langsung aja kita praktekkan bagaimana cara menggunakan Power Clip. Oke, langkah pertama kita perlu mengimport gambar atau foto ke lembar kerja CorelDRAW. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa ke menu File, kemudian pilih import. Nah, kemudian cari di mana folder yang berisi foto yang akan kalian gunakan nih sebagai contoh ya. Saya pilih yang ini, kemudian pilih tombol import. Arahkan di mana saja di lembar kerja kalian, sebagai contoh di sini. Kemudian kita klik kiri sekali. Ya, fotonya sudah berhasil masuk. Atau cara kedua, kita bisa dengan cara membuka terlebih dahulu folder yang ada fotonya. Kemudian tinggal kita tarik seperti ini ke arah CorelDRAW kita, kemudian lepaskan. Ya, ini cara yang kedua ya. Silahkan dipilih yang mana yang menurut kalian lebih nyaman ya. Itu dua caranya untuk mengimport gambar atau foto ke dalam lembar kerja kita. Oke, kita sudah paham caranya mengimport gambar ke dalam lembar kerja CorelDRAW. Selanjutnya kita tinggal melakukan Power Clip atau memasukkan foto ini ke dalam objek yang disediakan oleh CorelDRAW. Ada banyak ya, mulai dari persegi seperti yang tadi saya sebutkan. Untuk pertama ini kita gunakan lingkaran. Ini kita hapus dulu salah satunya, tekan tombol delete di keyboard. Kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Tekan tombol control supaya lingkarannya ini simetris ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk memasukkan gambar ini ada dua cara. Yang pertama, kita ke menu effect, lalu pilih Power Clip, pilih place inside frame. Nanti akan ada tanda panah ke kanan seperti ini. Arahkan ke lingkaran lalu klik kiri sekali. Iya, seperti ini. Kita berhasil memasukkan fotonya ke dalam lingkaran. Kita ulangi sekali lagi ya. Ini dengan cara yang kedua. Kita undo dulu. Cara yang kedua ini menurut saya lebih simpel. Kita bisa klik kanan lalu pilih Power Clip inside. Nah, nanti tinggal diarahkan ke sini dan klik kiri. Oke, berhasil ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa memposisikan fotonya ini sesuai keinginan. Ini misalnya kita geser ya, posisinya ini kan tidak terlihat ya salah satu matanya. Kita bisa klik kanan lalu pilih edit Power Clip, atau bisa juga dengan langsung double klik di sini. Dan kita bisa mengatur posisi fotonya. Dan kita juga bisa mengubah ukuran fotonya seperti ini ya. Jika dirasa ini sudah sesuai keinginan kita, nanti kita bisa tekan tombol stop editing content seperti ini. Kalau di CorelDRAW yang versi lama, tombolnya ada di sekitar sini ya, di bagian kiri bawah. Oke, seperti ini kita berhasil memasukkan foto ke dalam sebuah lingkaran. Satu kali lagi contoh untuk objek yang lain, misalnya di sini kita menggunakan objek bintang. Kita buat bintangnya dulu. Kemudian ini saya atur sedikit ya sudut bintangnya. Nah, saya akan coba masukkan gambar lagi. Ini langsung saya tarik saja dari foldernya seperti ini, dorong lalu lepaskan. Kita pakai cara kedua ya, klik kanan lalu pilih Power Clip inside. Arahkan ke bintangnya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa atur lagi ya posisi fotonya. Kita bisa klik kanan, edit Power Clip, atau bisa juga dengan double klik. Nah, kita atur, kita ubah posisi dan ukuran fotonya seperti ini. Kemudian kalau sudah, tinggal tekan stop editing content. Oke, ini ya.
kita sudah membuat dua contoh power clip di dalam dua objek atau dua pola yang bentuknya berbeda seperti ini. Selain objek-objek yang sudah disediakan oleh CorelDRAW ya, kita juga bisa membuat objek lain yang sifatnya itu bebas gitu ya bentuknya menggunakan pen tool. Nah, tapi di sini saya akan mencontohkan dengan singkat saja ya. Untuk lebih detailnya penggunaan pen tool, teman-teman bisa lihat tutorial saya yang sebelumnya ya. Penjelasan tentang penggunaan pen tool. Ini saya hapus dulu. Di sini saya akan mencoba membuat bentuk yang bebas menggunakan pen tool. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Saya buat bentuk yang random ini. Bentuknya seperti kelopak bunga. Nah, misalnya saya buat seperti ini ya. Objek yang ini itu juga bisa dijadikan bingkai untuk power clip. Kita coba lagi ya, import foto, kita tarik. Caranya sama juga, klik kanan power clip inside lalu arahkan ke sini. Nah, seperti itu ya, bisa dimasukkan foto ke bentuk yang kita buat dengan menggunakan pen tool. Sekali lagi, kalau teman-teman pengen memperdalam tentang penggunaan pen tool ya, dasar-dasarnya, silahkan cek di video saya yang sebelumnya. Nah, khusus untuk pen tool ini, kalau misalnya kita mau memperbaiki posisi fotonya ya, itu tidak bisa di double click, tapi dengan cara klik kanan, edit power clip seperti ini. Nah, ini baru bisa diatur posisinya ya. Kalau yang langsung di double click itu hanya objek-objek yang sudah disiapkan oleh CorelDRAW sebelumnya ya, yang ada di menu-menu sini. Oke, itu yang bentuk bebasnya. Selanjutnya kita akan latihan lagi ya. Selain ini kita ada lagi dimana ada fitur power clip dalam power clip ya. Ini trik selanjutnya, kita akan belajar yang seperti ini. Bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan ya. Oke, untuk membuat power clip dalam power clip itu mudah ya. Kita tinggal import dulu fotonya. Kita import ya. Boleh juga dengan cara ditarik tadi ya. Ini kita siapkan fotonya. Kemudian kita buat lingkaran dulu. Nah, untuk backgroundnya ini bebas ya. Ini di sini saya menggunakan gambar background ini. Kalau terlalu besar kita bisa zoom out. Kita scroll saja mouse-nya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam lingkaran. Klik kanan, power clip inside, arahkan ke lingkaran. Nah, ini karena terlalu besar, kita bisa edit ukurannya ya. Kita double klik. Kemudian kita zoom out dulu supaya kelihatan, dan kita bisa kecilkan ini gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian tekan stop editing content. Nah, di sini kita sudah punya backgroundnya. Kemudian kita buat gambar bintangnya. Kita pilih bintang ini. Paskan. Ya, terus sedikit sudut bintangnya dengan menggunakan shape tool. Ya, kemudian kita pilih fotonya ini. Kita klik kanan, pilih power clip inside, arahkan ke bintang. Kemudian ini kita atur lagi ya seperti tadi, klik double klik bisa, atau klik kanan edit power clip bisa juga. Kemudian kita atur fotonya, kita ubah posisinya. Atau mungkin ini dibesarkan saja ya. Nah, supaya kelihatan wajahnya. Lalu kemudian kita tekan stop editing content. Nah, objek yang ini kita tinggal power clip sekali lagi ke dalam sini ya, ke dalam lingkarannya. Klik kanan, power clip inside, arahkan ke lingkaran. Ya, kita bisa atur juga posisinya ini ya.
kita double klik lagi, terus kita geser misalnya seperti ini, kemudian ya, selesai. Jadi kita bisa membuat power clip di dalam power clip ya. Jadi bisa berkali-kali ya, bisa berkali-kali, bisa lebih dari 2 kali. Jadi sesuai kebutuhan kalian nanti ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini masih ada satu trik lagi tentang power clip yang pengen saya share ke teman-teman ya. Yang ini fiturnya tentang fit to frame, fill to frame, stretch dan center. Nah, ini akan sangat cocok kalau misalnya dipakai untuk pas foto ya. Di sini saya siapkan dulu foto pas saya yang saya punya. Kemudian buat rectangle sebanyak 4 seperti ini. Contohnya seperti ini ya kalau dari awal. Ini kita tarik dulu rectangle. Jangan lupa matikan lock ratio di sini, kemudian masukkan ukurannya 3 kali 4 ya. Jadi lebarnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Kalau misalnya satuannya berbeda, klik dulu di sembarang tempat ini ya. Nanti ada pilihan units ganti ke cm. Ya di sini. Duplikat sampai 4 seperti ini dengan cara Ctrl D ya. Sampai 4 kali, susun aja ya. Ini biar cepat. Saya sudah siapkan sebelumnya gitu ya. Ini juga fotonya akan saya duplikat sampai 4 kali. Ctrl D sampai 4 kali. Ini saya buat berantakan aja. Kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Misalnya foto yang pertama saya klik kanan, power clip inside, saya arahkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Kita masukkan lagi sampai 4 kali. Nah, di sini coba kita klik salah satu fotonya. Nanti akan ada menu ya kalau kita hover ke fotonya ini. Ada tanda panah ke samping kanan seperti ini, kita pilih. Nah, ada 4 pilihan. Center content, fit content proportionally, fill frame proportionally, stretch content to fill frame. Kita akan coba satu persatu mulai dari yang center. Nah, tidak ada perubahan apa-apa. Kemudian kita klik kanan lalu kita pilih lagi misalnya fit content proportionally. Nah, jadinya seperti ini. Ada menyisakan ruang putih ya di sini ya, ruang kosong ya. Nah, masih ada sisanya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita pilih yang ini ya, kita fit content dia akan menjaga proporsinya tapi tetap fit dengan bingkainya. Jadi mau tidak mau ada sisa ruangan di kiri kanannya ini ya, ruang kosong. Selanjutnya foto ketiga, misalnya kita pilih fill frame proportionally. Kita lihat. Nah, di kiri kanannya ini tidak ada sisa seperti yang ini ya. Jadi dia penuh, tapi konsekuensinya fotonya ini agak ngezoom. Itu demi menjaga ininya ya, sesuai dengan kalimatnya ya, fill frame proportionally, dipenuhin, tapi dia tetap menjaga proporsi. Jadi nggak ada sisa seperti ini. Kalau ini kan fit. Kalau fit itu dia dipaskan fotonya ini, tapi yang diutamakan adalah fotonya. Jadi bingkainya ini nggak terisi penuh. Kemudian yang terakhir nih, kita pilih misalnya scratch content to fill frame. Nah, kira-kira kelihatan nggak ya perbedaannya? Kalau yang di scratch ini dia maksa gitu ya, kita zoom coba ya. Dia maksa ditarik kiri kanan seperti itu. Jadi dia kayak melar fotonya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tidak disarankan ya kalau yang seperti ini. Jadi sebaiknya kalau misalnya mau cepat ya, pilih saja yang fill frame proportionally seperti yang di gambar ketiga ini. Kalau yang pertama ini dia secara default memang sudah center content. Jadi foto kita itu kalau kita power clip dia pasti posisinya di center, di tengah-tengah seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dari empat fitur ini kalian tetap ngerasa masih belum ada yang pas ya, cara terbaiknya jalan keluarnya ya tinggal diatur manual ya seperti tadi. Misalnya kita klik kanan, edit power clip, kemudian kita atur ya sendiri seperti ini. Nah, misalnya kita mau cropnya sebahu seperti ini, kita tinggal besarkan pas fotonya, kemudian kita tinggal tekan stop editing object ya, seperti ini ya.
Biasanya sih kalau kalau saya nggak salah ingat, pas foto itu dia sampai seperti ini ya, sebahu ini cropnya. Oke, seperti itu. Kita sudah selesai sampai di akhir tutorial tentang power clip. Nah, mudah-mudahan penjelasannya ini bisa dimengerti ya. Kalian tinggal praktekin dengan foto yang kalian punya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya. Sampai jumpa.